Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 27 November 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di market indeks dolar di time frame daily. Kalau Anda perhatikan ya, pergerakan indeks dolar sejauh ini sampai dengan saat ini belum ada perubahan yang cukup signifikan ya kalau kita lihat di time frame daily. Jadi market masih dalam area konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan di mana buyers dan seller ya memiliki kekuatan yang seimbang, bahkan mengambil sisi liquidity di sisi atas dan sisi bawah. Dan kalau kita perhatikan tetap, jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam ya sejauh ini untuk indeks dolar memang bisa dikatakan lebih memiliki potensi melemah ya kalau sampai dengan sore hari ini. Tapi sekali lagi Anda bisa lihat area support sampai dengan saat ini belum ada perubahan, bahkan area yang berkisaran dari 106.33 sampai dengan 106.51 belum berhasil di breakout. Tapi saya memiliki gambaran ya untuk pergerakan indeks dolar sejauh ini potensinya itu ada progres penurunan. Jadi hati-hati, menurut saya Euro GBP bisa dilihat nantinya ya, kita akan membahas memungkinkan akan terjadi kenaikan. Menurut saya seperti itu, tapi kita lihat ya kondisinya apakah mampu breakout close di bawah area support yang saya sampaikan kemarin ya dari analisa indeks dolar. Kalau dia berhasil breakout seperti ini, maka hal yang paling utama dikejar yaitu menuju area sell side liquidity di 105.71. Dan kita tahu sendiri hari ini akan rilis news, salah satunya adalah GDP Amerika ya, yang memang dari previous to forecast tidak ada perubahan, lebih stabil angkanya, dan core PCE juga sama. Tinggal kita lihat unemployment claim memang berpotensi menguat ya dari 213.000 menjadi 215.000. Artinya mendorong indeks dolar secara keseluruhan bisa menunjukkan negatif atau pelemahan. Ininya seperti itu. Jadi nanti insya Allah saya akan update ya untuk newsnya. Dan sekarang kita akan membahas market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD ketika kita tadi melihat pergerakan indeks dolar lebih menunjukkan di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, dan kita tahu sendiri untuk Euro USD sejauh ini juga sama. Di beberapa hari ini ya, dari hari Senin, Selasa, bahkan di hari Rabu ini juga masih di dalam area range. Tentunya hal tersebut memperpanjang kondisi market Euro USD masih memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi yang menjadikan catatan saya untuk pergerakan Euro USD di time frame daily, saya memiliki batas breakout ya di 1.06095 di sisi ini sampai di area 1.05945. Artinya kalau posisi batas breakout ini di breakout, oke, dan market memiliki kecenderungan break close khususnya di time frame daily ya, maka memungkinkan dia akan merubah tren menjadi bullish. Jadi ini adalah area yang perlu dipantau ya di beberapa hari ke depan, karena pergerakannya juga range-nya terbatas untuk sampai dengan hari ini. Dan tentunya mekanisme dengan kondisi seperti ini, kita harus melakukan strategi breakout. Artinya kalau kita lihat di time frame 4 jam, ya sebelumnya saya tandain di mana market sedang berada dalam trend bullish channel, dan ternyata semakin kesini marketnya kan terlihat konsolidasinya menyamping ya. Nah seperti ini. Dan belum bisa dikatakan juga ini kuat untuk dia bergerak bearish. Tapi secara garis besar high time frame
Oke. Momentum daripada Euro USD di high time frame memang masih dalam tekanan seller. Makanya saya sampaikan kembali lagi, batas dari drop base drop ini kalau terjadi breakout, karena kan beberapa kali dia gagal ya, break dia gagal, dia low lagi, break dia gagal, dia low lagi. Cuman kalau kita lihat dari beberapa structure, dari support ini, dan support di area sini, ini merupakan banyak area-area yang banyak terjadi penolakan. Maka kesimpulannya kalau kita melihat di time frame 4 jam, ya saran saya tunggu berhasil breakout close-nya ya. Saya akan detailin dulu di sisi time frame 4 jam ini. Saya melihat area di sisi ini ya. Nah ini, oke. Di sisi ini kan banyak sekali penolakan nih. Oke, ya. Ini kalau batas breakout 4 jam, ini 4 jam ya, kita tandain dulu. Kalau saya dengan kondisi seperti ini tentunya wait and see, melihat kelanjutannya nantinya. Ya, apakah area yang berkisaran dari 1.05390 sampai dengan 1.05131, kalau area tersebut di breakout close body candle seperti ini, cari retest, buy, target berikutnya yang terdekat adalah wilayah 1.06095 di sisi ini. Oke, kalau itu berhasil di break maka dia akan bergerak naik. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda juga harus pantau dari sisi bawah, karena di sini sudah menunjukkan perubahan volume ya. Saya akan geser di posisi yang paling terdekat 1.04701. Jadi kalau ini di break, hal yang paling terdekat dia akan mengejar daripada previous daily low. Ya, minimal strateginya adalah contohnya seperti ini ya, dia break body candle, cari momentum sell ketika retest, cari di time frame kecil, target minimal previous daily low atau berkisaran menguji 1.04015 di area sini. Itu adalah target yang paling terdekat. Oke? Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD saya melihat pergerakannya juga sama, masih berada dalam area range, masih konsolidasi. Harap hati-hati dengan kondisi market yang seperti ini, karena di mana posisi buyers dan seller itu memiliki kekuatan yang seimbang. Dan candle yang terbentuk di posisi hari Selasa kemarin membentuk long legs doji. Tentunya single pattern ini kalau saya pribadi saya membutuhkan satu konfirmasi, yaitu hari ini. Kalau candlenya ditutup impulsif bullish, memungkinkan untuk beberapa hari ke depan akan menguji previous week high-nya. Dan di posisi tersebut bisa dijadikan acuan untuk melihat apakah akan merubah dari tekanan buyers ataupun akan merubah dari tekanan seller itu sendiri. Oke? Sekarang kita lihat langsung aja di time frame 4 jam. Ini skenarionya sama seperti halnya kemarin. Karena batas-batas breakout kemarin yang saya sampaikan sesuai ya. Masuk dalam area supply, kemudian ada penolakan dan dia bergerak turun kembali. Cuman memang secara range areanya ini adalah area konsolidasi. Intinya seperti itu aja. Dan untuk hari ini, karena di sini hari ini akan banyak rilis high impact ya. Saya akan tunggu pastinya perubahan daripada skenarionya, karena saya melihat acuan selanjutnya ini kan area supply ya. Saya akan lebih detailkan lagi di sisi ini. Menurut saya area ini di kisaran 1.26250 sampai dengan 1.26572. Ini saya jadikan area batas breakout. Jadi artinya kalau wilayah posisi ini di break oleh body candle, maka kuat progresnya menuju previous week high, yaitu 1.27141. Tapi kalau area tersebut merupakan, ini kan area resisten ya, yang berkali-kali diuji dan gagal. Kalau ini terjadi kegagalan lagi, ya memungkinkan dia akan menguji sisi area zona pantau kita di sisi bawah. Tinggal kita lihat apakah berpotensi akan menunjukkan breakout area di bawah area support ya, atau area zona pantau kita di sisi ini. Kalau hal tersebut gagal di break, maka dia kembali lagi ke posisi semula menguji area resisten. Ya, selama market masih berada dalam
area support, area resisten, ya kita akan memantau aja. Tapi kalau Anda menggunakan strategi buy di support, sell di resisten, boleh aja selama ada konfirmasi yang bagus ya. Contohnya ini adalah area support ya, saya perjelas, dan di sisi ini adalah area resisten ya, yang menurut saya memang di sisi area ini banyak sekali penolakan ya, baik buyers ataupun seller. Jadi Anda bisa pantau aja dari dua zona ini di kisaran antara 1.24866 sampai dengan 1.26125 untuk zona area resisten dan area support. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan. Analisanya Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Sekarang kita akan membahas di market USD Jepang Yen, apakah kita tetap masih wait and see. Karena sejauh ini beberapa hari ini saya tidak trade di USD Jepang Yen karena marketnya tidak cukup bagus. Kita akan coba lihat dan kita akan bahas. Oke, untuk market USD Jepang Yen, akhirnya candle yang terbentuk di posisi hari Selasa ya, membentuk impulsif bearish, terkonfirmasi adanya continuation bearish dari candle sebelumnya. Di sini ada spinning top. Ya, terlihat di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, dan posisi hari Rabu berhasil breakout close di bawah previous daily low di 153.54 dan membuat low baru di 152.97. Dan hari ini jawabannya adalah continuation bearish dan terjadi penurunan yang sangat signifikan, sudah memasuki wilayah target weekly 1 ya, baik di 151.22 sampai dengan 152.11. Oke, selanjutnya skenarionya seperti apa? Karena dia sudah masuk dalam zona area target weekly dan bahkan sudah liquidity ya di posisi 152.13 dan sekarang terlihat mengejar sisi bawah di 151.27. Oke. Untuk counter trend saya rasa lebih baik wait and see di order block time frame daily di area sini, memungkinkan ya beberapa hari ya. Tapi Anda bisa pantau karena ini juga area liquidity rawan ya disapu, jadi dia masih menunjukkan potensi penurunan. Masuk area order block baru cari counter trend untuk dia menunjukkan bullish, tapi ya kita tidak bisa mengambil entry yang cukup besar. Tapi setidaknya kalau teman-teman dengan melihat kondisi seperti ini, kalau mengikuti tren penurunan yang terjadi saat ini, area ini bisa dijadikan acuan ya, dia di sisi ini kurang lebih 152.980 sampai dengan 153.25. Ya, semoga aja zona pantau di sisi area tersebut yang berhasil di break ya, ini terkonfirmasi, karena saya melihat memang indeks dolar memiliki kecenderungan bearish ya. Makanya saya tadi bahas euro lebih baik fokus di buy, tapi tunggu konfirmasi dia breakout dulu. Nah, seperti ini targetnya. Jadi secara keseluruhan saya mengikuti arah pergerakan daripada USD Jepang Yen yang memang memiliki kecenderungan saat ini ya, karena sudah berhasil breakout. Jadi kalau Anda bisa lihat ini kan swing low, low, high, di break, dia high. Setelah ini dia tidak ada konfirmasi untuk kuat. Bahkan di sini sudah ada inducement di break, kemudian choke ya, dan posisinya juga sudah membentuk low baru. Istilahnya ini konfirmasinya Anda bisa lihat ya. Higher high, higher low, higher high, higher low ya, menjadi lower low, lower high, dan ini sudah menunjukkan potensi penurunan di sisi ini. Artinya dia akan mencari lower high, lower low, lower high, lower low, seterusnya seperti itu. Jadi ada potensi struktur yang menunjukkan penurunan pada USD Jepang Yen. Oke. Jadi ya setidaknya wilayah zona pantau menurut saya memiliki potensi yang cukup bagus untuk jadikan area. Ya semoga hari ini ada potensi naik dulu sebelum dia lanjut bearish. Tapi kalau dia terus menekan ke bawah, setidaknya bisa pantau dari sisi liquidity nih ya, 151.27. Kalau betul-betul terjadi liquidity, Anda bisa cari di konfirmasi baik di 1 jam ataupun 15 menit, 5 menit untuk mencari konfirmasi untuk dia minimal mengejar sisi ini. Baru cari sell lagi untuk dia bergerak turun. Oke. Jadi seperti itu skenario saya untuk USD Jepang Yen. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen, akhirnya ya tekanan seller berhasil mendekati dari sisi trendline bawah di sisi ini ya. Hari ini menunjukkan pelemahan dan sudah mendekati wilayah area trendline bawah, dan tentunya akan menguji sekali lagi liquidity area previous monthly low.
Tapi di sisi ini yang lebih detail coba kita cek ya. Ini ada area liquidity yang menurut saya berpotensi akan dikejar 189.56. Ya, kalau area tersebut terliquidity ya, ke trigger, Anda bisa cari momentum untuk dia back to bullish. Tapi ya karena di sini terjadi continuation bearish ya. Karena apa? Karena 193.27 di sisi low sebelumnya berhasil di break dan membuat low baru di 192.04. Ini menunjukkan adanya continuation bearish terjadi pada market GBP Jepang Yen. Sekarang kita akan membahas di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, ketika market sedang terjadi continuation bearish, ya kita bisa fokus mencari sell ya untuk hari ini. Dan saya melihat dari sisi atas ini ada drop-based drop. Ini akan menjadikan acuan saya. Kenapa? Karena ini merupakan low terakhir ya dari posisi hari kemarin sebelum hari ini terjadi pelemahan atau penurunan. Jadi di sini akan menjadikan zona pantau saya. Syaratnya dia harus berhasil breakout close di atas daripada 191.58. Kalau area tersebut berhasil di break, maka berpotensi saya akan fokus mencari sell di zona pantau. Oke. Dan tentunya area tersebut ketika ada konfirmasi baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan sell di sini, targetnya minimal mengejar 189.56 sampai dengan 189.85. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk beberapa market baik indeks dolar dan pair USD dan GBP Jepang Yen. Semoga informasinya bermanfaat. Dan Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you Pak semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.